Vincent Wenas. Kali ini adalah catatan atau analisis intelijen dari Bro Yosef Herman Wenas tentang UAS atau Ustadz Abdul Somad versus lobby Kristen Singapura. Begini, populasi Singapura, sahabat, sekitar 5,6 juta jiwa. Dari populasi itu ada 4 agama besar, Buddha 33%, Kristen 19%, termasuk 7% Katolik di situ, Islam 14%, dan Taoisme 10%. Sisanya Hindu dan lain-lain. Tetapi konstitusi Singapura menganut kemasyarakatan yang multi-etnik dan multi-religious, sehingga top civil servants dan public service as a whole do not make policy decisions that favor their religious groups. Kata Mendagri Singapura, Ka Shanmugam. Lalu kenapa UAS atau Ustadz Abdul Somad ditolak masuk pada 16 Mei 2022 di Pelabuhan Feri Tanah Merah, Singapura, dan langsung dipulangkan pada hari yang sama bersama 6 orang lain dalam kelompoknya? Jawaban Menteri Dalam Negeri Singapura atas kasus not to land terhadap UAS justru mewakili konstitusi negara itu. Ustadz Abdul Somad has been known to preach extremist and segregationist teachings which are unacceptable in Singapore's multiracial and multireligious society. Misalnya khotbah dia tentang bom bunuh diri adalah sesuatu yang legitimate dan merupakan suatu kemartiran atau mati syahid. UAS juga membuat komentar merendahkan anggota komunitas agama lain seperti Kristen dengan menggambarkan salib Kristen sebagai tempat tinggal jin kafir. Selain itu, UAS secara terbuka menyebut non-muslim sebagai kafir. Namun konstitusi dan penafsiran publik terhadap konstitusi seringkali pada kenyataannya adalah dua hal yang berbeda. Konstitusi, sahabat, hidup di menara gading. Publik hidup dalam kenyataan dan tantangan sehari-hari. Sering terjadi kesenjangan penafsiran dan dalam keadaan inilah berperan kelompok-kelompok lobby. Di suatu negara demokratis, kelompok lobby itu hal yang lazim, seperti lobby kelompok petani, buruh, pengusaha, kelompok agamawan, artis, seniman, dan sebagainya. Definisi yang umum diterima tentang suatu lobby itu begini. A lobby is a group of people who band together and try to influence people in public office and politicians. The term may also allude to the actions of exerting influence on public officials. Di Indonesia juga banyak kelompok lobby seperti itu. Kemarin itu di May Day, kaum buruh terkait soal kesejahteraan unjuk rasa, bukan? Persoalan minyak goreng juga soal lobby, soal besi baja, sapi, kedelai, yang impor semua itu juga sama saja, itu soal kelompok lobby. Lobby kelompok Kristen di Singapura itu cukup kuat. Ada 3 denominasi Kristen non-Katolik yang besar pengaruhnya di publik Singapura. City Harvest Church di Jurong West Street dan di Singapore Expo yang memiliki jemaat sekitar 35.000 orang. Lalu ada New Creation Church di Suntec City Mall, at the Rock Auditorium yang saat ini memiliki jemaat sekitar 30.000 orang. Dan Faith Community Baptist Church di Marine Parade Central Singapore Expo dengan jemaat sekitar 20.000-an orang. Menghitung jumlah jemaat, sahabat, agak sulit oleh karena bersifat cair. Kadang datang, kadang tidak, entah berpindah gereja, dan sebagainya. Jemaat ini tentu terdiri dari berbagai kelas sosial, ekonomi, dan politik. Dari blue collar workers ke white collar big shots, bahkan sampai ke level pejabat pemerintah. Ini satu poin. Poin lainnya, apakah gereja-gereja ini hanya hidup dari kolekte atau istilahnya perpuluhan yang diberikan para jemaatnya saja? Tidak, ternyata. Ambil contoh New Creation Church yang didirikan oleh Joseph Prince, Henry Yeo, David Yeo, and Jack Ho di tahun 1983. Gereja ini memiliki business arms seperti Star Vista, sebuah shopping mall 6 lantai di kompleks The Star. Mall ini dibangun bekerja sama dengan Capital Land di tahun 2012. Dan di tahun 2019, gereja membeli sepenuhnya kepemilikan dari Capital Land seharga 296 juta Singapore dollar. New Creation Church juga punya Omega Tours and Travel Private Limited. Ini sebuah travel agency yang mengorganisir berbagai tour, baik secara paket maupun privat, ke tempat-tempat ziarah Kristen di Tanah Suci, Yerusalem dan sekitarnya di Israel. Juga ke Yordania, Turki, dan Yunani. Harga paket turnya sekitar 4.000 sampai 5.000 Singapura dolar. Harga private turnya tergantung permintaan, tetapi pasti di atas harga paketan tentunya. Pangsa pasar utama mereka selain orang-orang Kristen di Singapura, juga orang-orang
orang Kristen di Indonesia dan Malaysia. City Harvest Church di tahun 2010 membeli saham Suntec Convention Center dengan maksud agar fasilitas infrastrukturnya dapat digunakan sebagai pelayanan mereka. Nilai proyeknya 310 juta Singapura dolar, termasuk pembelian saham, renovasi, dan biaya sewa. Sahabat, proyek City Harvest Church ini sempat dipertanyakan publik Singapura mengingat whether religious organizations which are registered as charities should be allowed to go into business using what are essentially donor funds. Tetapi akhirnya melalui debat intelektual di sana-sini dan melibatkan berbagai otoritas, proyek ini terrealisasi juga. Kesimpulannya, UAS itu sebetulnya bukan berhadapan dengan pemerintah Singapura semata-mata. UAS sedang berhadapan dengan kelompok-kelompok lobi Singapura, terutama lobi Kristen, yang jaringannya lintas negara. Pemerintah Singapura hanya mengakomodasi aspirasi masyarakatnya karena menganggap hal itu sejalan dengan konstitusi Singapura itu sendiri. Kalau dengan Malaysia, Ustadz Abdul Somad tidak ada masalah sama sekali. Malahan dapat gelar doktor dari Universitas Selangor. Palingan yang jengkel negarawan Mahathir Mohamad doang, yang prihatin melihat dakwah Resurgence and Political Islam in Malaysia sebagai manuver politik yang mirip dengan Indonesia. Nah, demikian analisis intelijen dari Bro Joseph Herman Wenas, UAS versus lobby Kristen Singapura. Kira bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.